Berdiri nggak lo? Tingkah lo mencurigakan banget. Kepala Derek yang tertunduk, perlahan terdongak. Wajah Derek terlihat sendu. Entah apa yang terjadi padanya. Tapi percayalah, di mata Sagara, wajah Derek sangat menakutkan sekarang, lebih menakutkan daripada wajah setan. Lo kenapa sih? Mau curhat dikhianati Cassandra? Ya udah curhat aja, gue dengerin. Tapi muka lo nggak usah dimelas-melasin gitu. Sadar nggak sih muka lo tuh jelek? Semakin lo buat-buat sedih, makin kelihatan jelek. Monyet aja kalah sama muka lo. Saking bingung harus merespon bagaimana, Sagara bicara random. Gue salah. Salah apa? Lo abis pukulin orang, abis nabrak orang, abis korupsi uang perusahaan, atau apa? Bisa nggak sih langsung to the point? Gue sibuk. Berapa menit lagi, gue mau cari istri gue lagi. Terdengar hembusan nafas panjang Derek. Sebelum istri lo pergi dia hampir mati. Sagara mengerutkan dahi, wajah santainya berubah serius. Maksudnya apa? Gue nggak suka basa-basi atau bercanda kalau sudah menyangkut istri gue. Lagi, Derek menghembuskan napas panjang, kali ini terdengar begitu berat. Cassandra menuduh Nadira sebagai pelaku yang mendorongnya dari tangga. Gue terlalu mempercayai Cassandra sampai menutup mata mencari bukti yang lain. Gue terlanjur dikuasai kemarahan yang nggak bisa gue kendalikan. Gue sakit hati kehilangan anak yang paling gue nantikan. Akhirnya gue melampiaskan sakit hati gue dengan menyakiti istri lo. Gue menyeret, menjambak dan memakinya. Tidak sampai di sana, gue juga menyuruh orang untuk mencelakai istri lo. Sagara membisu dengan rahang mengerat, syok luar biasa. Tidak ada yang cerita soal ini. Mama Natasha bilang Nadira diculik. Saat Sagara minta CCTV pun Mama Natasha bilang penculik itu merusak CCTV. Ternyata mamanya menutupi hal besar ini demi melindungi Derek. Tanpa sepengetahuan Sagara, Natasha serta semua orang sepakat untuk menutupi kejadian itu. Karena Natasha tidak ingin kedua anak mereka semakin bermusuhan. Derek juga setuju dengan ide itu, namun seiring berjalannya waktu Derek semakin tersiksa dengan rasa bersalah. Akhirnya memutuskan untuk jujur pada adiknya. Tangan Sagara terkepal kuat. Kuku-kuku tangannya memutih. Kedua bola mata hitam legamnya menajam, bak sebilah pisau yang siap menghujam jantung Derek. Selama 7 hari ini gue juga ikut mencari istri lo. Gue kerahkan seluruh kemampuan dan koneksi gue. Tapi sampai saat ini gue belum bisa menemukannya. Setiap detik yang gue lewati, diliputi rasa bersalah. Gue gelisah setiap malam. Bayang-bayang istri lo yang kesakitan selalu muncul di kepala gue. Bayang-bayang di rekaman video CCTV yang merekam orang suruhan gue yang nyaris menancapkan pisau di perut istri lo, terus terngiang. Gue insomnia dan harus minum pil tidur. Tapi gue tetap tidak tenang. Dan gue mengakui kesalahan gue di hadapan lo. Gue salah. Gue benar-benar salah. Darah Sagara mendidih. Kata demi kata yang Derek ucapkan seolah membentuk adegan nyata. Nadira berlarian menghindari kejaran penjahat itu sampai tubuhnya ambruk. Tubuhnya sudah lemah dan tidak mampu berlari lagi, namun dengan kejam, penjahat itu menancapkan pisau di perut istrinya. Teriakan Nadira, tangisan kesakitan, jeritan memohon pertolongan terngiang-ngiang dalam kepala Sagara. Gue akan terus membantu lo mencari Nadira. Gue, diam lo bangsat. Sagara menjatuhkan tubuhnya dari kursi roda, merangkak dan menghampiri Derek. Tangannya masih lemah karena tulangnya geser. Tapi untuk menonjok dan melayangkan pukulan, Sagara masih bisa menahan rasa sakitnya. Sagara menduduki tubuh Derek dan mendaratkan pukulan di pipi. Derek cukup tahu diri untuk tidak melawan. Hanya diam saat Sagara memberikan luka demi luka di wajahnya. Saat datang kemari dan mengakui segalanya, Derek sudah tahu inilah risiko yang akan dia dapatkan. Namun, tidak mengira Sagara akan sekuat ini padahal tangan dan tubuhnya nyaris tidak bisa digerakkan. Derek benar-benar pasrah, hanya diam dan memandang wajah adiknya yang merah padam dengan mata menyorot benci. Namun Derek juga bisa melihat air mata adiknya menetes, mengisyaratkan betapa hancurnya dia sekarang. Gue bunuh lo.
Derek tetap tidak bergeming saat Sagara mengambil batu di sisi kanan. Diayunkan tinggi-tinggi dan siap dihantamkan ke kepalanya. Namun Derek bahkan tidak mengedipkan mata sama sekali. Seolah memang menggantikan ini terjadi. Dan Sagara, dengan nafas memburu, menahan ayunan tangannya di udara. Setetes air matanya kembali jatuh membasahi dada Derek. ARGG, Sagara melempar batu itu dan mencengkram kerah kakaknya. Sagara benci Derek, tapi lebih pada dirinya sendiri yang bahkan tidak mampu menyakitinya. Seingat gue pernah bilang Nadira itu gadis kampung yang bodoh. Dia bodoh karena terlalu baik. Dia bodoh karena tidak bisa menyakiti orang yang menyakitinya. Dia bodoh karena selalu tersenyum meskipun fisik dan batinnya penuh luka. Dia paling tidak bisa melihat orang lain terluka, lalu bagaimana bisa menyakiti orang lain? Lo pintar, harusnya lo mengerti saat gue mengatakan itu. Harusnya lo nggak langsung menuduh istri gue menyakiti istri lo. Harusnya lo mikir dulu sebelum menyuruh orang untuk membunuh istri dan anak gue. Nadira, dia bodoh dan gue selalu ingin melindunginya. Dada Sagara sesak, luar biasa sesak. Tuan, Bu Emma memekik dari ambang pintu melihat mereka dalam kondisi yang mengejutkan. Tuan, Bu Emma segera menghampiri Sagara dan mengangkat tubuhnya dari atas tubuh Derek. Nadiraku. Sagara memeluk kaki Bu Emma, dia sendirian, Bu Emma. Aku tidak ada saat dia membutuhkanku. Derek memalingkan wajah dengan mata berkaca-kaca mendengar suara kesakitan adiknya. Bu Emma berlutut dan memeluk Sagara. Kenapa aku harus kecelakaan dan koma, Bu Emma? Kenapa semua ini harus terjadi? Tuan, air mata menetes Emma juga. Dengan lembut Emma menepuk-nepuk punggungnya. Tidak ada yang bisa Emma katakan sekarang, kata-kata penyemangat pun tidak akan mengembalikan semangat hidupnya. Sagara hanya butuh pelukan dan didengar. Sampai sekarang semua orang masih terus mencari keberadaan Nadira. Dia hilang bak di telan bumi. Ratusan bodyguard sudah dikerahkan untuk mencarikan sudut-sudut kota Jakarta, keluar kota Jakarta, bahkan sampai keluar pulau, tidak ada yang luput dari pencarian mereka. Tapi sampai detik ini, belum ada kabar apa-apa. Namun dimanapun keberadaannya, Emma berharap Nadira baik-baik saja. Aku ingin keluar dari sini. Aku ingin keluar. Merlin menangis terseduh-seduh. Di sampingnya ada Satya dan Cassandra. Selama 7 hari ini Prayoga memang mengurung mereka. Untuk menghindari mereka kabur ke luar negeri atau merencanakan hal jahat untuk menyakiti anggota keluarga Prayoga lagi. Selama 7 hari ini juga Prayoga mencari kejahatan-kejahatan mereka yang lain untuk memperkuat bukti persidangan nanti. Semakin banyak bukti, semakin lama mereka di penjara. Berapa rentetan kejahatan yang mereka lakukan? Kejahatan pertama, ternyata Cassandra yang menjebak Derek malam itu sampai Cassandra hamil. Kejahatan kedua, Cassandra juga berusaha merusak wajah Nadira dengan memberikan krim malam mengandung merkuri. Kejahatan ketiga, berpura-pura hamil padahal sudah keguguran. Kemudian, beralih pada Satya dan Merlin. Kejahatan pertama, mereka membantu Cassandra menjalankan seluruh aksi jahatnya, dengan memanfaatkan profesi mereka sebagai dokter. Kejahatan kedua, kejahatan yang paling parah, ternyata mereka dalang dibalik jatuhnya lampu di resepsi pernikahan Sagara dan Nadira. Saat itu mereka mengincar Sagara dan Nadira, tapi siapa yang menyangka putri mereka tiba-tiba bergabung di lantai dansa dan kejatuhan lampu. Mereka melakukan itu karena obsesi mereka ingin menjadikan Derek menantu CEO. Dan kejahatan yang ketiga, mereka berusaha membunuh Sagara dengan membuat kematian Sagara seolah-olah kecelakaan murni dan memanipulasi pelaku yang sebenarnya. Semua ini gara-gara kamu. Satya tiba-tiba menyalahkan Cassandra. Kalau kamu tidak ceroboh mereka tidak akan curiga. Ceroboh? Memangnya apa yang aku lakukan? Selama ini aku selalu menuruti perintah mama dan papa. Aku sangat mencintai Sagara dan aku ingin menikah dengannya. Tapi kalian menyuruhku menikah dengan Kak Derek, demi obsesi kalian punya menantu CEO. Setelah menikah dengan Kak Derek dan aku mencoba mencintainya, kalian justru menyuruhku merayu Sagara.
Aku menjatuhkan harga diriku sebagai seorang perempuan dan dokter untuk menjadi pelakor pernikahan Sagara dan Nadira. Demi siapa? Demi kalian. Cassandra terisak. Aku sudah mengikuti keinginan mama dan papa. Tapi kenapa kalian belum bisa bangga padaku dan justru menyalahkanku atas semua yang terjadi? Aku juga tersiksa. Aku juga ketakutan sekarang. Merlin mendekap putrinya dan menangis bersama. Sementara Satya hanya diam dengan tangan terkepal kuat. Di tengah kesedihan mereka, tiba-tiba pintu ruangan dibuka. Ikut kami. Kemana? Merlin berteriak lantang. Hari ini persidangan kalian dimulai. Apa-apaan ini, kenapa langsung ke pengadilan? Saya belum menyiapkan pengacara saya. Protes Satya. Pak Prayoga sudah menyiapkan pengacara untuk kalian. Kalian pikir saya bodoh? Pengacara yang mereka siapkan pasti akan mendukung mereka. Saya juga butuh pembelaan di hadapan hukum. Saya ingin mencari pengacara saya sendiri. Pengacara yang dukung saya sepenuhnya. Kedatangan kami ke sini bukan untuk mendengar ocehan Anda. Jadi, diam dan ikuti saja perintah kami. Ketiga bodyguard itu membawa paksa Merlin, Cassandra, dan Satya keluar dari ruangan. Sebelum pergi, mereka diminta untuk mandi dan berganti baju dengan pakaian yang telah disiapkan. Tidak mungkin Prayoga membiarkan keluarga mantan besannya itu tampil kumuh di hadapan umum dan pengadilan. Prayoga tidak ingin membuat citranya buruk jika publik sampai tahu beberapa hari ini Prayoga menyekap mereka demi mendapatkan barang bukti. Kenapa dipisah? Aku mau semobil dengan mama dan papa. Cassandra menolak dimasukkan ke dalam mobil. Pun dengan Merlin dan Satya protes dimasukkan mobil yang berbeda. Sengaja dipisah, untuk menghindari mereka membuat rencana untuk kabur. Cepat masuk, hardik bodyguard yang membawa Cassandra. Takut dipukul, akhirnya Cassandra masuk ke dalam mobil. Begitu juga Merlin yang masuk ke mobilnya. Kini giliran Satya. Masuk, perintah bodyguard pada Satya. Namun tiba-tiba Satya menendang selangkangan bodyguard dengan keras, mendorong tubuhnya dan masuk ke dalam mobil. Sisa-sisa bodyguard yang berjaga di halaman rumah langsung menaiki motor masing-masing dan mengejar mobil Satya. Begitu juga mobil bodyguard Cassandra dan Merlin yang ikut mengejar. Papa, Cassandra tidak menyangka papanya senekat ini. Ini bukan pilihan yang tepat. Terlalu berisiko kabur di saat-saat genting begini. Papa, kenapa kabur? Cassandra khawatir dan was-was sekali sekarang. Mobil bodyguard Cassandra dan Merlin berkejaran dengan mobil Satya yang berada tepat di depan mereka. Di tengah-tengah padatnya jalan Jakarta, Satya memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan jarak musuh. Sial, kenapa mereka masih terus mengejar? Bagaimana caranya kabur dari mereka? Satya panik, gelisah, ketakutan, tapi juga marah. Marah karena dia tidak berdaya sekarang. Ketakutan ditangkap oleh mereka, saat lampu merah Satya menerobos begitu saja dan tanpa dia sadari dari arah kiri ada truk yang melaju kencang. Hingga, BRUAK. Truk itu menabrak mobil Satya dengan kekuatan besar, membuat mobilnya terguling. Namun, tragedi belum berakhir. Dari arah depan, sebuah mobil lain juga melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak mobil Satya yang sudah terguling. Mobil Satya terguling untuk yang kedua kalinya, menghantam pinggiran jalan dengan keras. Sontak saja bodyguard yang membawa Cassandra dan Merlin menghentikan mobil. Terkejut dengan insiden kecelakaan di depan mereka. Apalagi Cassandra dan Merlin yang syok, nyaris tidak bernapas menyaksikan kecelakaan orang yang mereka sayangi di depan mata kepala mereka. PAPAAA, Cassandra histeris dan memaksa keluar dari mobil. Begitu juga Merlin yang memaksa keluar dari mobil. Mereka sama-sama berlari menuju ke mobil Satya yang sudah ringsek dan hancur. Saat langkah mereka sudah cukup dekat tiba-tiba, duar, mobil Satya meledak. Tidak hanya mobilnya ditabrak dua kali terguling dan menabrak pinggiran jalan, mobil itu meledak dan terbakar. Satya yang masih setengah sadar kesakitan luar biasa. Mulutnya berusaha meminta tolong saat api perlahan mulai memakan dirinya. Jangan mendekat, polisi lalu lintas yang bertugas di sana segera mengamankan situasi, melarang Cassandra dan Merlin mendekat.
Kedua perempuan itu terduduk di aspal, menangis dan meraung-raung. Cassandra berusaha menerobos para polisi yang berada di sana. Sementara Merlin terduduk dengan tatapan kosong. Merlin sempat melihat tubuh suaminya terjepit di mobil dan perlahan terbakar. Api itu semakin lama semakin membesar dan menenggelamkan suaminya. "Mama," Cassandra merangkak, menghampiri mamanya yang tampak linglung dan memeluknya. "Mama, Mama kenapa? Katakan sesuatu, Ma." Air mata Merlin terus menetes namun wajahnya terbengong. "Mama, sadar, Ma." Cassandra menangis dan menepuk-nepuk pipi mamanya supaya tersadar. Kecelakaan yang terjadi tepat di depan matanya, sepertinya telah mengguncang jiwa Merlin. "Suamiku, suamiku masih hidup. Aku datang. Aku akan menyelamatkan kamu. Bertahanlah." Merlin tiba-tiba mendorong Cassandra dan berlari menuju ke mobil suaminya. Dengan siap siaga polisi yang berjaga langsung menahan Merlin. Merlin memberontak keras, berteriak-teriak dan mengumpati semua polisi yang menahannya. Sampai akhirnya tubuhnya terguncang hebat dan tidak sadarkan diri. "Mama, Mama," Cassandra memangku kepala Merlin, "Mama bangun Mama." Cassandra memeluk mamanya, yang tak sadarkan diri sambil menatap ke arah kobaran api yang membakar papanya. Jika ini karma atas perbuatan yang mereka lakukan, tidakkah ini terlalu menyakitkan? Cassandra sakit sekali. Cassandra tidak bisa menahan air mata yang mengalir begitu deras. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kejadian tragis seperti ini akan menimpa keluarganya. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Di tengah kepanikan dan kebingungan, dia tetap memeluk erat tubuh mamanya. Pelukan ini satu-satunya hal yang bisa memberinya sedikit kekuatan di saat-saat keterpurukan ini. Sebulan telah berlalu sejak kepergian tragis Satya, dan persidangan mereka juga telah selesai dilaksanakan. Cassandra dipenjara selama 5 tahun, sedangkan Merlin tidak bisa mengikuti persidangan karena mengalami gangguan kejiwaan. "Sampai detik ini rasanya aku tidak percaya keluarga mantan besan kita akan berakhir seperti ini," lirik Natasha sendu. Kini, Natasha bersama suaminya berdiri di balkon kamar mereka. Menatap langit malam yang ditaburi bintang-bintang. Prayoga tidak mengatakan apa-apa, hanya diam. "Ternyata benar ya, sekecil apa kesalahan yang kita lakukan, pasti akan mendapat balasan. Jika tidak dibalas di dunia, maka akan dibalas di akhirat kelak. Dan sebab itulah, aku selalu berusaha menjadi baik. Bukan karena sok baik, tapi aku menghindari karma buruk yang terjadi pada hidupku maupun keturunanku." Natasha mengatakan itu untuk dirinya sendiri tapi Prayoga yang merasa hidupnya penuh kekejaman tersindir juga. Apalagi saat Natasha menoleh padanya. "Aku tidak percaya karma. Aku akan melakukan apapun sesukaku. Tapi aku akan berusaha jadi orang baik. Orang baik bukan berarti tidak boleh menonjok jika ditonjokkan. Kalau ada yang menyakitiku, tentu, aku akan membalas." Natasha tersenyum, gemas dengan jawaban suaminya yang panjang lebar. Mendekat, Natasha menyandarkan kepala lengan suaminya. Berdehem kecil, Prayoga melingkarkan tangannya di lengan istrinya, membungkus tubuhnya dalam pelukan hangat. Kita sama-sama terus ya sampai maut memisahkan." Iya, Prayoga tidak mencintai Natasha, tapi juga tidak ingin berpisah dengannya. Natasha perempuan baik dan Prayoga nyaman bersamanya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan Natasha. Natasha juga sangat cerdas. Banyak bantuan yang Natasha berikan saat Prayoga menjabat menjadi CEO muda di perusahaan keluarga. Prayoga sendiri bimbang dengan perasaan. Dia merasa nyaman dengan Natasha. Tapi hatinya masih menginginkan Emma. Entah sebenarnya siapa perempuan yang benar-benar dia cintai. Sementara Natasha menyerahkan dunianya pada Prayoga. Sejak dulu, sejak pertama kali mereka bertemu, Natasha sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan sampai detik ini, perasaan itu tidak berubah. Meski kadang-kadang terlintas dalam kepalanya, ada keraguan Prayoga tulus mencintainya, namun buru-buru Natasha menepis perasaan ragu itu. Kebersamaan mereka yang sudah sekitar 35 tahun, sudah cukup menjadi bukti cinta Prayoga. "Kamu sudah bicara dengan Sagara maupun Derek?"
sampai sekarang mereka belum bertegur sama. Dari dulu mereka begitu kan? Kenapa kamu tidak peka sekali? Heran Natasha. Ilya benar, sejak dulu hubungan mereka sudah renggang. Tapi dulu mereka masih bicara dan meledek satu sama lain. Tapi sekarang, Mama perhatikan tidak ada interaksi sama sekali dari mereka. Sagara selalu menghindar. Sebenarnya wajar Sagara marah. Derek berusaha membunuh istri dan anaknya. Tapi ada bagusnya juga Derek melakukan itu. Nadira melarikan diri dan tidak kembali sampai sekarang. Natasha menoleh dengan mulut ternganga. "Pa, apa?" Natasha menarik lengan suaminya hingga kini posisi mereka berhadapan. "Kita bahkan tidak tahu di mana keberadaan menantu kita. Entah dia baik-baik saja atau tidak, dan Papa justru senang dengan kabar hilangnya Nadira. Dia sendiri yang memutuskan kabur, jadi segala resiko jadi tanggung jawabnya." Natasha kehilangan kata-kata untuk sesaat. "Apa kamu harus sekejam ini setelah semua yang terjadi? Apa kamu tidak merasa bersalah?" "Kejam? Merasa bersalah? Tentu tidak. Aku hanya tidak menyukai Nadira dan aku senang dia pergi dari kehidupan putraku. Di mana letak salahnya?" Tapi Sagara menderita setelah kepergian Nadira. Natasha benar-benar emosi sekarang. Sedangkan Prayoga masih terlihat santai. Dulu setelah putus dari Cassandra, Sagara juga menderita. Lalu Sagara kenal Nadira. Dan seiring berjalannya waktu mereka tinggal bersama, Sagara jatuh cinta. Dan siklusnya akan sama saja. Aku akan mencarikan pengganti Nadira. Menjodohkan dengan Sagara. Mungkin awalnya Sagara akan menolak, tapi seiring berjalannya waktu, Sagara akan jatuh cinta pada perempuan pilihanku seperti Sagara jatuh cinta pada Nadira. Aku anggap kepergian Nadira sebagai tanda mereka memang tidak berjodoh. Prayoga tersenyum jumawa, "Percaya padaku, Sagara akan move on dalam 2 bulan lagi." Karena laki-laki itu mudah jatuh cinta. Perut Prayoga tergelitik dengan kalimatnya sendiri. Laki-laki mudah jatuh cinta, padahal dirinya sendiri stuck di masa lalu dan cintanya masih ada pada Emma. Setelah itu Prayoga langsung pergi, tanpa mendengar penjelasan istrinya. "Awas saja kalau Nadira pulang membawa cucumu. Cucumu pasti membencimu," jengkel Natasha. "Aku tidak peduli." Namun nyatanya sudah 4 bulan berlalu, Sagara belum bisa melupakan Nadira sedetik pun. Prayoga sampai frustasi dan marah-marah karena Sagara menolak dijodohkan. Ditambah lagi, Sagara semakin membangkang dan tidak mau menuruti keinginannya seperti dulu. "Jika kamu tidak mau menuruti perintah Papa, Papa akan mencabut jabatan kamu menjadi CEO." "Oke," jawab Sagara sambil sibuk membawa email yang masuk ke komputernya. Setelah 4 bulan, kondisi Sagara mulai pulih sepenuhnya. Sebulan ini dia juga mulai bekerja lagi menjadi CEO. Justru semakin gila kerja untuk menghilangkan bayang-bayang istrinya. Prayoga ternganga, "Oke, kamu tidak mau jadi CEO lagi. Kalau Papa memberhentikanku jadi CEO, aku akan melamar menjadi OB di perusahaan ini." Tekanan darah Prayoga langsung meningkat. Aduh kepalaku." Prayoga memegang kepalanya yang terasa berdenyut-denyut. Sagara mengangkat kepala dan memperhatikan papanya. "Papa pusing. Lebih baik Papa istirahat saja." "Cek, semua ini juga gara-gara kamu." Semakin pusinglah kepala Prayoga setelah berteriak sampai urat lehernya terlihat. Lelah menasehati putranya dan demi kesehatan juga, akhirnya Prayoga memutuskan keluar dari ruang kerja putranya. Setelah pintu tertutup, Sagara bersandar di kursi dan mengambil bingkai foto kecil, berisi bingkai foto Nadira. Bukan hanya 1, tapi ada 10 bingkai foto. Bahkan di ruang kerjanya ada foto besar Nadira tertempel di dinding. Sagara ingin Nadira selalu hadir di sisinya meskipun raganya tidak ada di sini. "Aku tidak akan lelah mencari kamu dan menunggu kepulanganmu." Sagara mencium bingkai itu, seolah sedang mencium istrinya. Di suatu malam, sekitar jam 11 malam, tiba-tiba Sagara terbangun dan merasakan sakit luar biasa di bagian perut. Padahal tadi siang dan sore, perutnya baik-baik saja. Kondisinya pun sehat. Sagara terbangun dan memegangi perutnya. "Kenapa sakit sekali?"
Rasa sakitnya sulit Sagara ungkapkan, seperti mulas, tapi bukan mules ingin buang air besar. Nyeri, tapi bukan seperti nyeri penyakit mah. Dan tiba-tiba Sagara teringat sesuatu. Bulan ini, kandungan istriku sekitar 9 bulan, waktunya dia melahirkan. Istriku melahirkan. Anakku. Sagara menyingkap selimut dan berlari keluar kamar. Tak sabar masuk ke dalam lift, Sagara langsung menuruni tangga hingga tiba di lantai 1. Bu Emma yang sedang di lantai 1 terkejut melihat tuannya berlari-lari. "Tuan, ada apa? Hari ini Nadiraku mungkin saja melahirkan, Bu Emma." Aku harus menemaninya." "Menemaninya di mana Tuan? Sampai sekarang Nona belum ditemukan." Bu Emma berkaca-kaca. Hatinya perih sekali melihat harapan besar di mata Sagara. "Aku akan mencarinya malam ini. Dan aku pasti bisa menemukannya. Aku tidak akan membiarkan istriku melahirkan sendirian, Bu Emma. Aku harus ada di sisinya. Aku akan menggenggam tangannya, membisikkan kata-kata semangat dan mencium keningnya. Lalu saat putraku lahir, aku akan menggendongnya. Aku ingin ada untuk istri dan anakku. Mereka pasti bersedih jika aku tidak ada di samping mereka." Sagara tersenyum dengan mata berbinar-binar dan berlari keluar rumah. Tuan, Emma bergegas mengejar Sagara.